pertama memang karena dia kaya, mampu kedua karena dia mampu menabung. Dapat pelajarannya? Jadi jangan bilang kalau kita nggak punya uang nggak bisa. Bisa. Tapi sabar. Contohnya tadi 30 tahun. Sebelum 30 tahun uangnya terpakai, nggak apa-apa, lanjut terus. Niatnya sudah dicatat oleh malaikat. Belum sampai uangnya dicuri orang, nggak apa-apa, niatnya sudah dicatat. Itu yang kedua. Yang ketiga, belum, masih yang kedua soalnya. Mampunya adalah mampu karena dia sehat. Kaya pun kita, kalau kita sakit-sakitan tidak wajib. Tapi bagi orang yang sakit punya uang, boleh hajinya dibadalkan pada orang lain. Kita, misalnya bapak punya banyak uang nih, ya, kasihan Ustaz tuh orang miskin, nggak banyak uangnya. Kita dulukan aja Ustaz tuh naik haji. Bapak kasih uangnya kepada saya naik haji. Bapak dapat pahala dari pahala saya tanpa dikurangi. Saya dapat 100, Bapak dapat 100 tanpa dikurangi. Orang tua kami sudah meninggal, boleh kami badalkan? Boleh. Suruh orang lain mengerjakannya untuk niat atas orang tua kita. Tapi nggak semua amalan bisa diwakilkan ke orang lain. Misalnya sholat. Sholat boleh diwakilkan kepada orang lain kalau kita udah mati. Kita tidur depan, dia nyolatin kita, itu boleh. Kalau nggak boleh. Jadi nggak semua bisa dikiaskan, ya. Nah, jadi pokoknya mampu. Wajib haji. Kemudian pada waktu melaksanakan haji pertama atau katakanlah ketika kita sedang haji, itu umrohnya wajib. Ketika kita sedang melaksanakan haji, umrohnya wajib di dalam haji. Tapi kalau kita hanya melaksanakan umroh itu sunnah. Maka kalau kita nggak melaksanakan umroh seumur hidup kita, nggak apa-apa. Tapi kalau kita haji, umrohnya wajib. Karena dia satu rangkaian. Paham? Nanti supaya mana tahu ada rezeki, ikutan manasik haji, sudah cepat paham. Nah, sekarang yang kedua. Nggak bisa banyak-banyak ya. Saya dengar di sini mau potong lembu 10 ekor ya. Nah, kita cerita kurban nih sekarang. Ya. Kata Rasulullah, baiklah kamu mampu, kamu punya uang, kamu tidak berkurban. Kata Rasulullah, jangan dekat-dekat musola gue. Kalau kita ngomong gitu kira-kira dianggap orang semana? Marah dia. Konsep mampu, kaya. Karena mampu itu adalah pemberian atas orang kaya banyak uangnya kepada orang yang tak pernah makan daging. Gak ada uangnya, maka orang kaya berkorban. Tahu-tahu di Medan, tahu-tahu di sini orang-orang pada melakukan kurban, padahal sok-sokan, padahal miskin. Kurban pula dia. Oh, dia pakai konsep kedua. Dia tidak kaya, tapi dia mampu menabung. 30 tahun juga, lihat kemana tahan awak. Kalau 30 tahun awak belum naik haji nggak apa-apa, tapi kalau kita 30 tahun naik liur mau makan daging kurban, mana tahan? Nah, mampu. Mampu nggak kita nabung? 10.000 sehari. Ya, jangan 200.000 sebulan, ini nggak tahan. Jadi gimana nih? Nggak berhasil. Nggak mesti kita hari ini nabung, lalu tahun depan hari raya haji kita motong. Enggak. Kan bisa 30 tahun lagi. Gara-gara itu ditarik uangnya 200.000. Masya Allah. Batal malaikat nyatat pahalanya. Ini main-main sama kita. Awas dulu. Nanti saya main-mainkan juga kan. Nah, kalau gitu malaikat ngomong gimana coba? Ya, jangan main-main soal ibadah. Udah disetor uang 200, 400, udah 500 uangnya. Kan tinggal nambah. Nggak mesti tahun depan, 10 tahun lagi juga nggak apa-apa. Udah kalau gitu saya nabung sendiri. Ya udah nggak apa-apa. Nggak mesti lembu.
nggak mesti lembu. Jadi apa? Unta boleh. Oh, ada unta di sini Ustaz. Harimau boleh Ustaz? Nggak boleh. Harimau boleh. Unta boleh. Apalagi? Kerbau boleh. Kambing boleh. Kambing banyak macamnya kan? Ada domba, ada biri-biri, boleh. Nah, jadi boleh Bapak Ibu ya. Jadi nanti tahun depan kalau kami kemari lagi bisa kita makan daging ya kan? Ustaz ini rupanya kepingin kali makan daging kita. Enggak, cece itu supaya ibu-ibu ini bisa agak enjoy sedikit rayanya kan gitu. Kalau bisa kita bikin dapur umum sini kan tambah erat silaturahmi kan? Tapi jangan dijadikan pesta adat. Ya, ini agama bukan pesta adat. Ya, kemudian dagingnya nggak boleh dikasihkan orang kafir ya, nggak boleh. Boleh kecuali dia maksa. Tuh, diancamnya kita. Dua. Yang ketiga, udah dapat nih semua. Kita mau bujuk hatinya biar dia masuk Islam. Kalau nggak karena niat bujuk dia masuk Islam nggak boleh. Kenapa? Hak orang Muslim. Nanti dia bilang, oh kasih sama orang tua daging itu ya. Aku belum dapat loh. Nah, gimana? Gak sakit hatinya? Gara-gara bapak ibu dia nanti nggak mau dia ke masjid. Padahal kalau dia nggak mau ke masjid dosa dia juga. Tapi kan kita penyebabnya, ya kan? Jadi daging kurban itu dakwah. Ya, daging kurban itu dakwah, membujuk hati orang. Kita dapat daging kurban nih, satu orang mesti 2 kilo. Enggak, satu potong juga nggak apa-apa. Bukan perkara banyaknya ini, perkara berkahnya. Yang penting dapat semua. Saya tiap tahun belum pernah saya nggak dapat daging kurban rasanya. Berlebih ya, dari mana-mana aja datang. Mana kasih? Kok gitu? Congok kali, serakah kali. Jadi kasih orang cuma. Ada yang minta, kasih. Apa-apa. Ya, gitu. Mana tahu tahun depan. Sekarang bisa kan? Sekarang bisa. Kalau sekarang dari saya 500 mah. Potong sah. TTL lah kita. Oh, Ustaz ini tak begini juga rupanya banyak kali ceritanya. Misalnya gitu ya kan. Nah, ya. Boleh ceramah gini Ustaz, macam ceramah-ceramah biasa. Enggak apa-apa, kenapa? Siapa bilang ceramah mesti keras-keras? Nanti kalau saya lagi orasi Palestina, baru kalian dengar nanti saya menggelegar suara saya. Ya, sekarang ini kita bujuk hati orang. Ini kadang-kadang nggak paham. Ya, jadi insya Allah kalau hari ini masih ada hari tasrik 11, 12, 13 masih boleh potong Pak. Wah, untung udah dikasih tahu Ustaz tadi. Udah deh, tetean kita. Dari kau berapa? 200 berapa? Sekian. Jadi apanya nih? Mana cukup lembu? Kambing gimana? Udah, nggak usah niat kurban. Niat apa? Udah, niat kita bersedekah-sedekah aja. Udah nggak apa-apa, tapi dilaksanakan di hari kurban. Boleh gitu? Boleh. Tapi bukan kurban namanya. Karena kambingnya bagi-bagi. Nggak boleh kalau kambing itu satu orang satu. Kecuali keluarga. Saya kepala keluarga, anak saya 10. Saya berkorban cuma 1 kambing. Itu anak saya, istri saya, 4 istri saya misalnya. 4 yang istri saya, enggak 1 aja. Istri saya 1, jangankan 1, andaikan 4, anak saya 30, saya korban cuma 1 ekor kambing. Boleh, itu dapat semua pahalanya. Kenapa lembu boleh 7 orang? Karena mahal kali. Itu masalahnya. Kalau bapak sanggup 1 orang 1 lembu, apa? Paham filosofinya? Itu filosofinya, latar belakangnya kenapa kambing 1 orang 1. Tapi kalau dia kepala keluarga itu sudah terwakili semuanya. Dan bagi yang berkorban sejak 1 Zulhijjah sampai berakhir dia motong, nggak boleh cukur rambut, nggak boleh potong kuku, nggak boleh cukur kumis, jenggot. Sunnahnya begitu. Ya, kami perempuan mana ada kumis kami? Cocoklah jangan potong kuku. Tapi punya rambut jangan dibotai. Ya, potong sikit aja tak boleh, tak boleh. Kalau gugur boleh. Gugurnya boleh. Iya kan? Paham? Ya, itu soal kurban. Kemudian kalau berkurban ya ada kejadian. Masya Allah. Nggak dipersiapkannya pisaunya.